Kota Bandung yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan besar yang menghambat perkembangan dan kualitas hidup warganya. Beberapa tantangan tersebut antara lain yang pertama yaitu kemacetan lalu lintas. Karena Bandung merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan ditambahnya meningkatnya kendaraan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu kesenjangan sosial antara masyarakat yang lebih kaya dan yang lebih miskin. Kemudian yang keempat persaingan antar kota. Biasanya kota-kota yang menjadi sering diunggulkan oleh kota Bandung yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Karena kota-kota tersebut memiliki infrastruktur yang lebih berkembang. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan ini, Bandung berhasil bangkit pasca krisis ekonomi melalui berbagai inovasi yang membantu kota ini pulih dan berkembang kembali. Inovasi tersebut yaitu yang pertama industri kreatif. Kemudian yang kedua pariwisatanya, karena Bandung memanfaatkan kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisatanya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan transportasi publik. Untuk mengatasi masalah kemacetan, Bandung mulai meningkatkan sistem transportasi publiknya dengan membangun proyek-proyek seperti pembangunan sistem transportasi massal seperti angkutan cepat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Bandung berencana untuk meluncurkan beberapa proyek strategis. Salah satunya adalah pembangunan pusat inovasi kreatif. Proyek ini bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan ide-ide baru dan inovasi dalam bidang teknologi, seni, dan industri kreatif lainnya. Yang kedua, evaluasi proyek. Proyek A yaitu revitalisasi kawasan Braga, biaya awalnya 100 miliar, arus kas tahunan 20 miliar selama periode 6 tahun. Proyek B, pembangunan taman tematik berbasis teknologi, biaya awalnya 120 miliar, arus kas tahunannya 20 miliar selama periode 5 tahun. Metode evaluasinya ada net present value, payback period, profitability index. Yang ketiga ada vintage sebagai solusi inovatif. Pemanfaatan teknologi finansial untuk crowdfunding, obligasi daerah berbasis digital, meningkatkan efisiensi dan transparansi pendanaan. Proyek B, pembangunan taman tematik berbasis teknologi, net present value-nya yang kita dapat itu minus 25,23 miliar. Proyek ini tidak layak secara finansial, payback periodnya 5 tahun, profitability index-nya 0,79. Ini juga kurang dari 1 sehingga proyek ini tidak menguntungkan. Alasan memilih strategi yang pertama yaitu ada WACC, struktur modal optimal utang plus ekuitas menurunkan biaya modal dibandingkan dengan pendanaan penuh dari ekuitas. Evaluasi proyek yaitu dipilih berdasarkan NPV tertinggi, PP tercepat, dan PI terbaik sesuai dengan kebutuhan ekonomi kreatif Bandung. Fintech meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendanaan, menyediakan solusi pendanaan yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu WAC Weighted Average Cost of Capital untuk pendanaan proyek Kota Bandung adalah 8,92% untuk menunjukkan biaya rata-rata modal yang digunakan untuk proyek dengan struktur kombinasi utang dan ekuitas yang direncanakan. Selanjutnya saya akan menghitung NPV, payback period, dan profitabilitas indeks untuk proyek A dan proyek B. Berikut adalah hasil evaluasi untuk kedua proyek. Proyek A yaitu revitalisasi kawasan Braga. Yang pertama yaitu ada net present value NPV senilai dengan minus 12,89 miliar. Nilai negatif menunjukkan proyek ini tidak layak secara finansial. Yang kedua yaitu ada payback period 5 tahun. Yang ketiga yaitu ada profitabilitas index atau PI. PI-nya yaitu kurang lebih 0,87. Kurang dari 1 menandakan proyek ini tidak menguntungkan. Yang proyek B yaitu pembangunan taman tematik berbasis teknologi. Yang pertama yaitu ada net present value NPV dengan nilai minus 25,23 miliar. Juga tidak layak secara finansial. Yang kedua yaitu ada payback periodnya selama 5 tahun. Profitability indeksnya atau PI-nya senilai 0,79. Dan I-nya kurang juga dari 1%, sehingga proyek ini tidak menguntungkan.
Kesimpulannya itu, berdasarkan perhitungan, kedua proyek tidak memenuhi kriteria kelayakan finansial karena NPV negatif dan PI di bawah 1. Namun, proyek A memiliki PI lebih tinggi, yaitu 0,87, dengan yang B yaitu 0,79. Sehingga jika harus dipilih, proyek ini lebih mendekati kelayakan dibanding proyek B.